Haleluya, shalom. Puji Tuhan, tadi pagi saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi waktu sebelumnya saya dari Sidoarjo, saya ada pelayan di Sidoarjo tadi pagi. Pagi-pagi kami sudah bangun, lalu saya mengajak anak saya untuk bersiap-siap. Dan karena masih pagi anak saya mau mandi, airnya cukup dingin, maka sama istri saya masak air gitu ya. Masak air di panci gitu, tahu panci ya? Panci tahu ya? Itu orang itu enggak laki, enggak perempuan. Wah, panci gitu ya. Nah, begitu airnya mendidih, kebiasaan di rumah istri saya enggak berani ngangkat. Maka saya mengangkat panci itu ya. Lalu saya bawa ke kamar mandi gitu. Di tengah jalan, panci itu bisa jatuh. Ganggangnya ini loh masih saya pegang, putus saudara. Saya kan tidak pendek, cukup tinggi. Jadi posisi begini, ini pancinya jatuh. Tapi yang luar biasa, saya nggak pakai celana panjang di rumah sendiri pakai celana panjang, pakai celana pendek. Tapi yang luar biasa, Tuhan melindungi saya, itu air yang mendidih itu seperti panci itu seperti jatuh, seperti diletakkan gini. Jadi enggak tuar gitu, enggak saudara. Padahal cukup tinggi, hanya begini. Dan posisi begini, enggak begini, hanya begini. Airnya enggak kena saya, enggak kena saya. Itu karena pertolongan Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, oke, seperti biasa kalau saya nyampaikan firman Tuhan, saya selalu selipin ada pantunnya begitu ya. Di depan sekolah ada tukang parkir, orangnya baik tidak kikir. Meskipun ini sudah minggu terakhir, cakep gitu. Ulang lagi, ulang lagi. Di depan sekolah ada tukang parkir, orangnya baik dan tidak kikir. Meskipun ini sudah minggu terakhir, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah laut mancing ikan pari. Pulangnya mampir di pantai Melasti. Keluarga Allah blessing Galsari. Tuhan Yesus hadir dan berkati. Haleluya. Udah ya, saya khotbah ini. Nanti pantun terus. Saya beri judul firman Tuhan renungan pagi dengan judul posisi dan motivasi. Ya. Memang ini masih minggu-minggu pasca kebangkitan. Bila saudara ada waktu nanti sore datang, saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul sukacita pasca atau sukacita kemenangan. Ya, nanti saya akan beberkan bukti-bukti kebangkitan Yesus dan sebagainya. Oke. Nah hari ini, pagi ini saya akan membagikan dengan judul posisi dan motivasi. Saya bisa minta tolong yang WL yang perempuan bisa megang mic untuk bantu. Mana yang WL perempuan tadi? Ya, bisa maju ke depan. Dan juga yang pria tadi yang doa pembuka tadi siapa ya? Juga minta tolong. Kita akan bahas 2 ayat ya. Bukan 2 ayat, 2 peringkup. Enggak banyak. Yang pertama saya minta yang WL perempuan membaca Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6. Lalu yang Bapak di dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Yang wanita, yang WL, Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6. Yang Bapak ini, Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Apakah saya menyampaikan firman Tuhan, ngomong saya terlalu cepat? Enggak ya? Oke, berarti bisa ya 2 jam ya? Bisa. Silahkan yang wanita dulu, Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6. Lukas 21 pasal 5 berikut firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Perhatikan baik-baik kalimat ini saudaraku. Ayat yang kelima. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Perhatikan kalimat mengagumi bangunan, itu kuncinya ya. Silakan bawa. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda. Maaf. Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat 18. Maaf ya. Oke, Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Jadi demikian firman Tuhan.
Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Oke, puji Tuhan. Garis bawahi kata-kata ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Katakan tubuhnya sendiri, 1, 2, 3. Tubuhnya sendiri. Saya tidak lupa daripada nanti, saya lupa saya ngomong sekarang ya. Selangkah demi selangkah akhirnya sampai di Songgoriti. Kuucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Daripada nanti lupa saya ngomong dulu selamat Paskah. Nah oke, dikatakan bahwa di ayat 20, Yohanes pasal 2 ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan memang benar pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Amen. Wah, Pak Gembala yang semangat. Yang lain mana? Yesus bangkit. Amen. Yesus itu mati hari apa? Mati. Firman Tuhan menulis kira-kira jam 3 petang, jam 3 sore. Orang yang tidak mengerti di luar sana mengatakan Alkitab salah. Karena Yesus matinya Jumat, bangkitnya Minggu. 2 hari apa 3 hari? Matinya Jumat, jadi gini. Satu minggu lalu, minggu pagi, subuh, para perempuan mendatangi kubur Yesus. Ternyata Yesus sudah check out duluan. Kan gitu kan, check it-nya hari Jumat gitu ya. Berarti kan 2 hari. Nah ini beberapa yang tidak mengerti, wah salah Alkitab. Alkitab tidak pernah salah, Alkitab tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi kita harus menyamakan konsep waktu di Israel dengan Indonesia itu beda. Jadi kalau di Israel itu pergantian waktu itu dimulai dari jam 6 sore. Kalau di Indonesia pergantian waktu, pergantian hari jam berapa? Jam 00. Jam 00 itu wah sudah ganti hari. Tapi kalau di Israel enggak. Jadi seperti ini. Sekarang ini hari Minggu. Nanti jam 6 sore itu sudah hari Senin di Israel. Kita masih Minggu. Jadi bayangkan nih. Ini saya pakai ya, contoh. Yesus mati kira-kira jam 3 sore, Jumat. Ya, jam 3 sore. Terus jam 4, jam 5, jam 6. Ini ganti hari Sabtu. Sudah Sabtu ini. Meskipun di Indonesia hari Jumat, Sabtu. Sudah. Jadi waktu mati yang pertama, hari Jumat. Begitu masuk jam 6 sore, sudah hari ke-2. Kalau saudara hitung lama-lama nanti, begitu Sabtu sore jam 6, itu berubah hari Minggu. Dan itu jatuhnya hari ke-3. Jadi tepat seperti firman Tuhan katakan, pada hari ketiga, Yesus sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa kok prajurit itu menusukkan tombaknya di lambungnya Yesus? Memastikan harus mati. Harus itu. Dan cepat-cepat diturunkan, lalu harus cepat-cepat dikuburkan. Kenapa? Karena itu jam 3 petang, sudah jam 3 sore. 3 jam lagi sudah ganti hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari Sabat. Jadi prajurit Romawi cepat-cepat membuat Yesus mati. Yesus mati, ditusuk, lalu cepat-cepat masuk kubur, sudah jam 6 ganti hari, tidak boleh ngapa-ngapain. Itu sabatnya Yahudi. Nah ini beberapa bukti kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Nanti sore kalau saudara bisa ikut onsite, kalau tidak bisa ikut online. Haleluya. Nah saya akan masuk ke poin khotbah saya, posisi dan motivasi. Tadi yang disampaikan oleh yang WL bahwa orang Yahudi itu mengagumi bangunan. Dan Tuhan mengatakan apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kalimat Yesus digenapi 40 tahun kemudian. Jadi 40 tahun sejak Yesus mati, maka 40 tahun kemudian ada seorang jenderal dari Romawi yang bernama Jenderal Titus. Tahun 70 Masehi kira-kira.
Dan itu Yerusalem dan bait suci benar-benar dihancurkan, sudah. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan atau belum ditemukan di mana bait suci. Karena itu bait suci kedua. Bait suci pertama itu di zamannya Salomo. Ya, lalu ada bangsa Babel, Persia sudah menghancurkan bait sucinya Salomo. Lalu zamannya Nabi Yehezkiel atau Yeremia, saya lupa, itu membangun kembali bait suci kedua. Bait suci kedua dikagumi orang Yahudi, waduh hebat dengan segala perhiasan luar biasa. Tapi itu pun Tuhan tidak berkenan. Pelajaran pertama Bapak Ibu, sesuai judulnya, posisi dan motivasi. Posisi Yesus di mana dalam hidup kita? Apa saja yang melebihi Tuhan, Tuhan tidak suka. Coba kita baca Ibrani pasal 12 ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 29, di situ ada tertulis, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ngeri loh saudaraku. Maaf ya, kali ini saya nggak bicara soal berkat gitu ya. Ya boleh, enggak apa-apa, itu bagus, enggak apa-apa. Tapi ingat, Tuhan itu Allah yang api yang menghanguskan. Bangsa Yahudi sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, sudah dikasih demikian rupa, tapi mengagumi bangunannya melebihi Allah sendiri. Bait suci sejati bukan bangunannya. Bait suci sejati adalah Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Kalau waktu saya membaca menghanguskan, apa kaitannya menghanguskan? Lalu saya teringat dalam Ulangan pasal 4 ayat 24. Mari kita baca bersama. Lukas pasal 4 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Nah pertanyaannya gini, kalau Allah yang cemburu, berarti ada sesuatu dong. Apa itu? Saingan. Bagus Pak Gembala. Apalagi? Misalnya ini ya, saya ngobrol sama yang WL, misalnya, terus saya makan bakso sama yang WL, berduaan, terus saya dibelikan martabak, saya dibelikan apartemen, dibelikan gunung, dibelikan pulau gitu ya, sama yang WL gitu ya. Kira-kira istri saya, yes, Cami, betul gitu. Gitu? Enggak, dia cemburu. Kenapa dia cemburu? Kenapa kok saingan? Saingan dalam hal apa? Saingan dalam hal kasih. Itu tadi kita baca Ulangan 4 ayat 24. Itu ada terusannya. Kenapa Allah itu cemburu? Ulangan 4 ayat 31. Yuk kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan itu menyayangi kita, amin. Jadi jangan ada yang melebihi Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada sesuatu yang melebihi, entah itu pekerjaan, entah itu hobi. Saya punya teman kalau hari Minggu, alasannya Senin sampai Sabtu kerja, capek. Minggu refreshing, maka mereka itu istilahnya apa? Kalau naik sepeda kan goes ya. Naik gunung, apa itu? Hiking ya. Naik gunung. Setiap minggu sekali, 2 kali tidak datang ibadah. Terus akhirnya keterusan. Setiap minggu tidak pernah datang ibadah, tidak pernah mendahulukan Tuhan. Terketerusan. Setiap minggu hiking terus. Tuhan tidak suka. Tuhan sangat tidak suka. Tuhan sangat sayang kepada dia, tapi dia lebih sayang sama gunung. Dan Tuhan izinkan dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan bukan dari Tuhan, tapi karena dia sudah menjauh dari Tuhan, maka disikat sama iblis. Dia mengalami kecelakaan, baru dia sadar, aduh kakiku, jalan ke gereja gini saudaraku. Terus dia bilang, ya wis lah, aku ke gereja dulu lah, kayak dulu aku setia, aku juga mau setia. Wis gunung kapan-kapan aja dah. Kan gitu ya. Hati-hati loh saudara, apa yang melebihi, bahkan ada orang yang menempatkan pasangannya melebihi Tuhan, hati-hati. Berapa banyak anak-anak muda pacaran putus karena pacarannya dianggap yang di hatiku pokoknya pacarku. Maka begitu putus, hilang, tidak ada harapan, bunuh diri. Pekerjaan yang dianggap yang terutama, pekerjaan yang paling melebihi Tuhan, maka begitu pekerjaannya down. Atau mungkin kolaps, atau mungkin dipecat dari pekerjaannya,
maka dia hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena sudah kehilangan pekerjaan, kayak kehilangan segala-galanya. Pertanyaannya sekarang, balik, posisi Yesus dalam hidupmu di mana? Saya, sebelum saudara menjawab pertanyaan saya ini, nanti saya akan beritahu jawabannya seperti apa ya, posisi keberapa ya. Maka saya akan menyampaikan sebuah cerita yang juga sekaligus pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ya, bisa siapkan fotonya. Nanti saya akan bawa saudara, maksudnya apa sih soal posisi. Nah, kalau nggak salah saya bulan November ya, saya pelayanan di sini dan saya sampaikan, dan itu juga November minggu terakhir juga seingat saya. Anak saya yang pertama ikut Miss Jawa Timur, bukan Miss Surabaya, bukan Cak dan Ning, tapi Miss Jawa Timur. Nah, waktu mengikuti Miss Jawa Timur, ini banyak cerita, kesaksian, dan pertolongan Tuhan. Salah satunya adalah begini, anak saya minta izin ke saya, "Pah, boleh nggak aku ikut Miss Jawa Timur?" "Oh ya, bayar berapa?" "Bayar sekian." "Ya udah, coba aja." Akhirnya dia audisi. Waktu audisi, anak saya ini saya bilang gini dalam hati, kalau kamu lolos, haleluya. Kan masih audisi. Kalau tidak lolos, puji Tuhan. Kenapa? Pertama, saya anggap dia punya pengalaman lah audisi Miss Jawa Timur. Kedua, kalau tidak lolos, ya cengli. Kenapa? Karena dia tidak pernah ikut begini. Tidak pernah ikut kursus modeling, kursus catwalk, kursus public speaking. Meskipun orangnya memang kurus, tapi nggak pernah kursus. Ya, nggak pernah ikut kursus mondar-mandir itu modeling, nggak pernah. Jadi kalau dia nggak menang, ya lumrah lah gitu loh. Tapi saya mengagumi semangatnya, dia belajar lewat YouTube, baca di Google, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Saudara pernah lihat Miss Universe, Miss Indonesia, juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu waktu audisi. Dia belajar, dia coba di YouTube, di rumah itu jalan sana, jalan sini, kayak setrika, mondar mandir. Ya sudahlah. Begitu waktu audisi, itu banyak yang ikut. Ada 3 kategori. Ya, Miss Jawa Timur waktu audisi, kategori cilik, kategori remaja, kategori dewasa, kategori lansia enggak ada. Enggak usah dibayangkan kategori lansia, enggak ada. Jadi 3 ini. Waktu di sana, itu mau yang cilik, remaja sampai dewasa, bodinya, itu lengkap. Dari body goal sampai bodyguard ada semua. Loh iya loh, ada sing bodyguard ada loh saudaraku. Enggak selalu begini loh, ada sing, gempal itu ada loh. Lalu beberapa sambil menunggu nomor dipanggil, dan waktu itu audisi dia dapat nomor 16. Sambil menunggu, maka beberapa peserta lain latihan. Sampai bawa gurunya. Dilatih, ayo kakimu begini. Enggak, pinggangmu harus begini. Dilatih, bawa gurunya. Anak saya bawa pendeta. Ya apa itu? Bawa pendeta anak gue. Dan begitu dipanggil satu-satu untuk audisi. Loh, yang dilatih tadi loh, di panggung. Jatuh saudaraku. Jatuh, waduh saya sudah, anakku piye iki? Jatuh apa enggak? Dan ternyata waktu dia lenggak sana, tidak jatuh. Oke, sudah turun. Maka nunggu beberapa berikutnya dipanggil. Yang lolos untuk masuk finalis Miss Jawa Timur. Dari sekian banyak orang, kategori remaja masing-masing, kategori remaja diambil 15 orang. Itu macam-macam, dari Bangkalan ada, dari Blitar ada, Malang ada, macam-macam. Hanya diambil 15. Terus dipanggil. Yang lolos sebagai finalis dan akan maju ke grand final. Wah gitu ya. Waktu itu di ballroom mana itu ya. Tempatnya bagus saudaraku. Masuk di YouTube, cek aja ya. Nah, yang lolos disebutkan. Nomor 22. Anak saya kan nomor 16. Nomor 5. Yang lolos berikutnya. Nomor 7. Nomor 13. Waduh sudah disebutkan hanya 15 orang. Ini kapan nomor 16? Sudahlah, nothing tulus lah. Nothing tulus tuh menang haleluya, enggak menang pun puji Tuhan gitu loh. Loh saya bukan enggak beriman loh. Di Alkitab itu ada kisah orang yang nothing tulus tapi dapat pembelaan Tuhan. Ada yang tahu siapa? Yang tahu pulang datangi saya. Pak, ini Pak kisahnya orang yang nothing tulus. Kalau saudara bener jawabnya, saudara dapat coconut green balm with palm sugar. Bus. Loh iya ya, tapi harus bener loh. Orang ini benar-benar nothing tulus. Dapat pertolongan, haleluya, enggak dapat pertolongan, puji Tuhan gitu loh.
Yang benar dapat apa tadi? Enggak iso ngulangi kan. Coconut green balm with palm sugar alias klepon. Ya, itu ya. Oke, berikutnya nomor 20. Sudah 14 orang. Dan yang terakhir, yang lolos nomor 16. Saya kaget, noleh ke istri saya, itu saya kaget, anak saya kaget, penonton yang lain enggak kaget. Santai aja, itu ya. Akhirnya majulah ya. Namun sebelum masuk di karantina, lalu masuk ke grand final, menandatangani surat perjanjian di atas meterai dan harus bayar sekian juta. Kalau misalnya nanti di tengah acara membatalkan, maka dikenai denda sekian kali lipat. Wah, lumayan ini. Ini tanda tangan apa enggak, sudah bayar di depan sekian juta. Tapi saya percaya, kalau Tuhan sudah membuat dia lolos, yang lainnya Tuhan atur. Amin. Nah, terus oke, saya tanda tangan, saya bayar. Udah selesai. Berapa hari berikutnya dapat pengumuman di grup WA bahwa itu harus menyediakan sepatu high heels. Tahu high heels? Tahu ya. High heels itu berapa senti kaum wanita? Yang 12, ada yang lebih tinggi? 15, lebih tinggi lagi. Ayo 15 tawaran terakhir. 15, ada yang lebih tinggi? 15,5 ada? Oke, jatuh pada Anda. Itu disuruh yang 15 senti. Kita enggak punya. Di rumah enggak punya sepatu high heels 15 senti. Sandal jepit ada. Tapi kan enggak mungkin pakai itu. Ya sudah, saya bilang gini, kan masih bulan depannya lagi, masih ada waktu. Cari-cari, yo mahal loh saudaraku. Tapi yang luar biasa ada orang WA saya. Pak Bambang kosong kah? Siang ini jam 10, oh kosong. Ayo ikut yuk. Saya diajak ke Galaxy Mall. Dan dicarikan sepatu. Intinya akhirnya dapat sepatu. Harganya mahal saudaraku. Dapat sepatu high heels tadi yang 15 cm. Ingat, belinya bukan di pasar Sopo Nyono. Bukan. Tinggi, bagus saudaraku. Berikutnya, hari berikutnya dapat pengumuman lagi. Kan ingat ini kalau saya batalin, kena denda sekian kali lipat. Dapat pengumuman, harus pada waktu hari ya, pada waktu acara itu, grand final, 15 orang dipertandingkan itu, dikonteskan, dari yang cilik, remaja, dewasa, maka harus membawa baju gaun, 4 gaun. Dan gaunnya 4 itu, saya cek, istri saya cek, itu harganya sewa paling murah 2 juta. Nah tapi kalau kontes seperti ini enggak mungkin dong, hanya yang 2 juta. Kalau mau menang kan enggak mungkin, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Bayangkan kalau 5 juta, 4 gaun berapa? 20 juta, itu hanya sewa semalam. Tuh kok ada Honda Beat aja. Kan gitu. Ya apa ini ya? Dan macam-macam, gaunnya itu ada namanya gaun koktail. Tahu kaum Hawa, koktail? Tahu enggak? Ini loh koktail. Nah ini. Ini gaun koktail. Oh no ya namanya. Saya kira koktail itu minuman ya. Ini loh namanya gaun koktail. Kalau tadi soal sepatu ada orang WA saya. Sekarang kalau Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan atur. Yang sekarang yang di WA istri saya. Anakmu ikut kontes tah? Iya. Miss Jatim, masuk 15 besar, sudah masuk jadi grand finalis ya, finalis Miss Jatim. Oke, kamu ke tempatku ya. Temannya istri saya punya butik karena dia desainer, bagus. Orang-orang pernikahan, manten, semua dari wedding Eropa, wedding Jawa, pakai dia saudara. Dan begitu istri saya masuk sana, wes ini loh, kamu tinggal pilih, butuh berapa? 4, ya pilih 4. Terus saya bilang gini, bayar berapa? Nggak usah bayar, bawaan. Pokoknya balik no, nggak usah bayar. Loh tenan, iya tenan gratis bawaan. Cuma syaratnya 1. Ada syaratnya, manusia yo, mesti ono syaratnya. Nah, tapi tahu nggak, syarat yang itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Syaratnya orangnya bilang gini, syaratnya pada hari H, aku harus ikut. Kenapa harus ikut? Tahu enggak? Tuhan bilang gini, aku enggak nyiapin gaunnya saja, aku nyiapin perancangnya. Jadi waktu hari H, nanti yang masangkan, memang gaun wanita itu ribet ya. Ada yang gini ditali gini lah, disisoti gini lah, sing gini lah. Kalau pria kan penak, kancing, benik, ganteng, wes selesai kan begitu ya. Tapi wanita enggak, jadi Tuhan enggak nyiapin gaunnya saja, perancangnya disuruh datang loh. Itu Tuhan Yesus luar biasa itu, keren itu Tuhan Yesus itu. Haleluya.
Sudah? Nah, terus banyak cerita saudaraku. Termasuk salah satunya Tuhan itu membawa ini, menyediakan apa ini? Make up. Itu juga ada orang nawarin, enggak mau dibayar. Wes, aku make upin aja. Terus bukan hanya make up aja, ini loh. Apa ini? Topi pramuka, bukan. Hairdo. Nah, saya kalau ngomong sama anak saya di sana ini, dimarahi ya. Jadi bukan hairdo, tapi apa? Hairdo, itu saya dimarahi. Hairdo, itu pun juga enggak bayar saudaraku. Dan oke, 15 tahun sudah pakai baju lah, 15 finalis, tanding dia. Ini di luar yang cilik dan juga dewasa, dia masuk Jawa Timur, remaja. Tanding 15 itu. Kira-kira sebelum saya di penghujung cerita ini, dia menduduki posisi berapa ya? Menurut saudara menduduki posisi berapa? Coba kita lihat videonya. Ada suaranya ya. Posisi berapa kira-kira? Adalah Bisa diulang dari depan? Glorian Violi yang masuk ke jajaran top 10 adalah Glorian Violin nomor 20. Coming up next, Oke, Congrats. puji Tuhan. Terima kasih. Jadi dia masuk top 10. Yang 15 peserta, 5 tersingkirkan. Dia masuk top 10. Ada orang bilang begini, anaknya Pak Bambang yang besar itu punya senjata, punya modal yang bisa orang terpesona. Modalnya apa saya tanya? Karena anak saya yang pertama maupun yang kedua itu punya lesung pipi. Saya heran loh, lesung pipi dari mana dia ya? Saya enggak tahu. Gak tahu loh, lesung pipinya dari mana? Heran saya. Dua-duanya lagi. Istri saya aja enggak punya loh. Gak tahu dari mana. Ya, itu anugerah Tuhan ya. Nah, dia masuk top 10. Dan apakah juara 1, juara 2, juara 3? Tidak. Dia tidak menang juara 1, juara 2, juara 3. Tidak disebutkan apakah dia posisi nomor 6. Dia posisi nomor 7, dia posisi nomor 5, tidak disebutkan. Yang pasti dia masuk top 10. Dan di antara 15 peserta, maka disaring oleh panitia, itu ada yang ada best public speaking, best modeling, dan saya tidak menyangka anak saya ternyata menang sebagai Miss Remaja Jawa Timur Best Talent. Jadi juara talent. Bukan juara Miss Jawa Timur, tidak apa-apa. Kenapa? Dia tidak pernah ikut loh kursus-kursus dari kecil, tidak pernah ikut. Tidak pernah ikut. Kalau ditanya ikutnya apa? Ikutnya taekwondo malah. Beda jauh ya, Miss Jawa Timur sama taekwondo. Dia sudah sabuk hitam. Apa itu? Nyebutannya Son B gitu ya. Sudah sabuk hitam. Malah kok jadi ikut Miss Jawa Timur ya. Ya itu tadi karena ada apa? Ya, puji Tuhan. Baik lagi saudara. Ini nggak tahu dia posisi berapa. Pertanyaannya balik ke pertanyaan saya. Yesus posisi berapa dalam hidupmu? Tunggu, jangan dijawab dulu. Jawab dalam hati. Yesus posisi berapa dalam hidupmu? Saya beritahu jawabannya lewat pantun. Dengar baik. Dari Lamongan pergi ke Batu. Cari kuliner enak akhirnya ketemu. Jangan jadikan Yesus nomor 1. Jadikan Yesus segala-galanya bagimu. Amin. Jangan jadikan Yesus nomor 1, jangan. Jadikan Yesus segala-galanya. Beri salam kanan kiri katakan, Yesus segalanya bagi kita. Kalau Yesus segalanya bagi kita, tidak ada yang bisa ganti, tidak ada. Kalau nomor 1, suatu saat, wah ada pekerjaan, ada harta, ada keuntungan, ada sesuatu yang lebih gitu. Manusia membanding-bandingkan. Dan bisa digeser, seperti tadi saya kasih contoh. Ada suaminya atau istrinya ditempatkan sebagai nomor 1, Tuhan nomor 2. Pekerjaannya nomor 1, Tuhan nomor 2. Hati-hati, Yesus bukan nomor 1. Yesus segala-galanya bagi kita, amin. Yang kedua, ya, yang pertama tadi bicara apa? Posisi. Ingat ya, posisi Yesus segalanya. Kayak lagu rohani. Yang judulnya Kaulah Segalanya. Tahu lagu rohani itu? Gimana lagunya? Yang WL?
Oh salah. Loh, lagu lain. Kaulah segalanya, refnya. Nggak tahu? Yang begini lagunya. Kaulah segalanya, tak terikat oleh waktu. Meskipun dunia menolak, ku tetap cinta kamu. Oh bukan. Itu lagunya Judika ya. Meski mamamu tak suka, papamu juga melarang gitu ya. Meskipun dunia menolak, ku katakan tetap cinta nenekmu gitu ya. Enggak, itu bukan. Saya bercanda, humor supaya enggak ngantuk ya. Bener, kaulah lanya di dalam hidupku. Yang kedua, kita bicara motivasi. Ini ada unsur teologisnya, perhatikan baik-baik. Dikatakan orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan di sini cerita ini kalau sudah lihat ayat-ayat sebelumnya, itu Yesus marah. Yesus marah di bait suci. Sehingga orang-orang Kristen punya alasan, Yesus saja marah, masa saya tidak boleh marah? Yesus itu marah kudus, saya juga harus marah kudus. Maksudnya marah kudus itu gimana ya? Bagaimana? Kita harus tahu, Yesus marah karena bait suci dialih fungsikan. Motivasi orang-orang Yahudi, orang-orang yang melayani di bait suci, mengubahnya. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 21 ayat 13, coba kita buka Matius pasal 21 ayat 13, di situ tertulis demikian saudaraku. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah itu sangat beralasan. Karena ada orang-orang punya motivasi terselubung. Ada gereja-gereja yang setelah selesai ibadah di depan ada jualan. Jualan soto, jualan sate babi, jualan kue, jualan pokes. Apakah boleh? Tidak apa-apa. Lah ini kok tidak boleh? Lah ini ceritanya begini. Kalau yang jualan itu tidak apa-apa, pokoknya di luar gereja. Ya. Nah ini orang yang di bait suci, mereka berjualan, Yesus marah. Kenapa? Karena begini, waktu itu setiap kali Paskah, orang Yahudi datang ke bait suci. Oke? Datang ke bait suci, mereka mau Paskah, memperingati keluarnya orang Israel dari Mesir. Mereka masuk ke bait suci, tapi tidak segampang itu masuk bait suci. Kenapa? Mereka harus membawa persembahan, uang. Uang kalau masuk bait suci harus berubah jadi uang Yahudi, mata uang Yahudi. Tapi waktu itu orang Israel itu dikuasai oleh Romawi. Sehingga dalam hidup sehari-hari mereka punyanya uang Romawi. Kalau mau masuk bait suci harus diganti. Maka itu di depan bait suci itu ada money changer. Kan gitu. Loh ya itu ada loh, penukar uang loh. Nanti saudara baca di ayat sebelumnya tadi, Yohanes pasal 2. Mereka akhirnya menukarkan uang Romawi ke Yahudi. Dan itu sangat mencekik leher. Yesus tidak suka, ini motivasi nih, mencari keuntungan ini. Bait suci bukan untuk mencari keuntungan, bait suci untuk menyembah Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya soal uang, tapi mereka membawa persembahan apa? Binatang. Mereka membawa hewan, lalu hewannya akan dipersembahkan di bait suci itu. Tapi hewannya harus sempurna, tidak boleh ada cacat. Yang memeriksa siapa? Imam kepala atau ahli Taurat. Mereka memeriksa. Wah ini dombamu ini kukunya belum dipotong ini ya. Belum manicure pedicure gitu. Wah ini bulunya ada yang rontok ini. Tidak boleh nih masuk ke bait suci. Tidak cocok. Najis. Terus gimana? Orang sudah jauh-jauh. Bukan hanya orang di Israel, Yerusalem. Tapi orang dari luar Israel itu juga datang. Orang Yahudi yang tinggal di luar Israel datang. Mereka gimana? Sudah jauh-jauh. Ya apa? Nah, yang meriksa bilang gini, tuh di situ ada pedagang tuh, jualan binatang kurban. Kamu ke sana, tuker tambah. Ya pasti ini yang meriksa punya kong kali kong sama pedagang yang di sana. Sehingga pedagang di sana juga memasang tarif yang sangat
tinggi. Tuhan itu marah karena ketidakadilan, karena keserakahan yang merusak bait suci. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati. Motivasi kita di dalam mengiring Tuhan, hati-hati. Jangan ada yang terselubung. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan, hati-hati. Motivasi terselubung apapun, manusia bisa tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tahun 2023 saya pelayanan di luar pulau. Tahun 2023 saya pelayanan di luar pulau, selesai pelayanan saya diajak makan. Ya, saya diajak makan ini apa? Babi guling. Wah, gitu ya, itu loh. Apa sih? Di Bali itu kan macam-macam ya. Nah, terus diajak makan di situ, ada ikannya juga. Wah, ikannya enak, ikan bakarnya gitu ya. Lalu makan saya diajak Bapak Gembala, Ibu Gembala, sama anaknya. Sudah gede anaknya, sudah gede. Terus Bapak Gembala cerita, ini tahun 2023. Pak, puji Tuhan, anakku Pak sudah jadi orang semua. Loh, sebelumnya apa? Sudah jadi orang semua, sukses gitu ya. Keren-keren, bahkan ada yang jadi dokter. Itu 1 hari loh, 1 hari. Itu penghasilannya bisa 40 juta. 1 hari. Dan ini papahnya seorang gembala sidang, istrinya mendukung, jadi istrinya juga istri gembala sidang. 3 anaknya sukses berhasil. Dia cerita, dulu mau masuk ke dokteran, ada pertolongan Tuhan begini Pak, begini. Sambil makan, cerita, begini. Oh, puji Tuhan. Terus sudah kita saling sharing, saling menguatkan, bla 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 bla. Selesai, pulanglah. Saya kembali ke Surabaya. Itu tahun 2023. Februari kemarin tahun 2025 saya kaget mendengar sebuah kabar bahwa bapak gembalanya itu selain sebagai gembala, dia juga ojek online. Enggak apa-apa. Pekerjaan halal kok, enggak apa-apa. Karena dia tidak mau, meskipun gerejanya itu sudah solid secara keuangan, tempat, jemaat, pokoknya sudah solid, kuat. Ya, anak-anaknya berhasil, istrinya baik, dia enggak mau, ya di rumah ngapain ya, orang sudah biasa kerja kan enggak enak. Nah, akhirnya dia ojek online. Yang buat saya terkejut adalah ternyata selama ini dia sudah ngojek online sekian tahun, itu hanya alasan. Karena dia ojek online, itu ketemu dengan selingkuhannya, saudara. Dan sudah selingkuh 10 tahun. Sudah punya anak usia 7 tahun. Berarti waktu tahun 2023, ketemu sama saya enggak tahu loh. Enggak, benar-benar enggak nyangka. Enggak nyangka, saudara. Ternyata waktu itu mungkin ya. Dia lagi WA sama selingkuhannya. Yo, aku dampingi pendeta iki, enek bojone sebelah. Ternyata dia sama selingkuhannya. Sudah 10 tahun, anaknya 7 tahun. Apa yang terjadi? Hancur rumah tangganya. Bahkan istrinya mau melanjutkan penggembalaan, dia datang ibadah dimulai itu dia datang. Diusir jemaatnya. Gereja ini saya tutup. Ada tak gembala yang ngusir jemaat? Dikasih pilihan, mau sama selingkuhanmu atau mau sama aku dan anak-anak. Pilih sama selingkuhannya dia. Dan selingkuhannya ternyata diaken sebuah gereja yang sudah juga punya suami. Gimana sih? Dunia. Heran deh. Oh, enggak usah heran. Itulah memang caranya iblis. Motivasi terselubung, hati-hati. Kita mengikuti Yesus, bukan kita murid Kristus. Orang yang setia kepada Tuhan, motivasinya apa? Yang suami istri bisa angkat tangan yang duduk berduaan sekarang. Selain Bapak Ibu Gembala ada? Yang suami istri? Oke, duduk berduaan ya suami istri. Coba ya, tanya sebelahnya, tanya gini, kamu sayang aku enggak? Itu kalimat biasa toh. Ayo coba tanya toh, coba tanya. Sudah tahu jawabannya. Kamu sayang aku enggak? Sudah dijawab belum? Awas ngomong enggak. Terus pertanyaan berikutnya gini, dengerin baik-baik. Mengapa kamu sayang aku? Bisa jawab enggak? Ayo, yang bisa angkat tangan, berikan jawaban terbagus, terbaik, terheboh. Ayo ada? Kan tadi tanya, kamu sayang aku enggak? Sayang. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa kamu sayang aku? Ayo, bisa ngasih jawaban yang terheboh, terhebat, termasyur. Waduh.
motivasi kita mengikut Yesus karena kita mengasihi Tuhan. Terus ditanya, mengapa mengasihi Tuhan? Coba, mengapa mengasihi Tuhan? Kalau jawaban kita gini, karena Tuhan membuat saya kaya. Oh, ada di luar yang lebih kaya dari kita. Tuhan membuat saya bangkit Pak dalam pekerjaan. Oh, ada yang lebih sukses. Oh, Tuhan membuat saya ketemu jodoh Pak. Dengan yang benar-benar cinta Tuhan. Jodohnya sayang Tuhan. Loh, berarti yang tidak menemukan jodoh gimana? Yang jomblo gimana? Kita mengasihi Tuhan, ini dengar kemarin baik. Mengasihi Tuhan tidak pakai alasan. Tidak ada motivasinya apa? Ya mengasihi Tuhan. Kalau ditanya, apakah saya mengasihi saya mengasihi. Mengapa saya mengasihi? Mengasihi dia? Ya karena saya mengasihi dia. Tetapi ditanya, mengapa kamu mengasihi dia? Karena saya mengasihi dia. Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita. Kalau ditanya, Yesus, mengapa kamu mengasihi manusia seperti kita? Yesus jawabannya apa? Oh karena kamu kaya, kamu ganteng, kamu cantik, kamu hebat. Enggak ada, semua manusia berdosa. Yesus jawabannya, ya karena aku mengasihi. Kasih itu tidak butuh alasan. Motivasi kita setia kepada Tuhan hanya satu, mengasihi sungguh-sungguh. Tidak usah ditanyakan, Pak nanti saya pelayanan dapat berkat apa? Tidak usah tanya itu. Pak nanti kalau jemaatnya begini gimana? Pak nanti begini gimana? Ada gereja-gereja yang sudah mulai tutup dan karena tidak dapat cuan. Bangkrut. Motivasinya apa? Hati-hati. Makanya benar ya, seperti ada sebuah lagu. Kalau cinta itu tidak perlu dipertanyakan. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Gitu lagi ya. Tahu ya Pak ya? Itu ada lagu Mandarin saudaraku ya. Tapi juga ditranslate ke Indonesia. Nah usah ditanyakan. Ya, saya masih punya waktu ini berapa menit lagi nih? Oh ya, masih kurang 60 menit. Oke, puji Tuhan ya. Nah, mohon maaf ya. Beri saya waktu 10 menit lagi ya. 10 menit lagi atau ya 13 menit lah. Dulu waktu saya pacaran ya dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, kami sempat pisah tempat. Di sini ada yang suami istri dulu sempat pisah tempat, LDR. Ada? Nggak ngerti ya LDR ya. Pokoknya pisah tempat lah, jauh lah. Nah, kami satu kota, kami dari kota Tulungagung. Kami satu kota, terus kami berpacaran, tapi mengingat dia harus pelayanan di Caruban, saya harus pelayanan keluar pulau, saya di Kalimantan. Saudara tahu Sanggau? Ya udah di sana, Kalimantan Barat, di Sanggau sana. Waktu kami mau berpisah, ya wes, tapi tetap kami kangen. Kami punya kasih antara satu dengan yang lain, saudaraku. Kami berdua punya saling-saling mengasihi. Waktu kami berpisah, itu seperti ada sebuah lagu gitu loh. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, gitu ya. Karena dia pergi ke Caruban, saya ke Kalimantan, ya sudah gitu. Nah, waktu LDR, saya pelayanan di sebuah pedalaman namanya Pasar Bodok. Bukan bodoh, tapi Pasar Bodok. Itu kota yang sangat kecil, dari situ kami masih naik lagi, namanya Seirosat. Itu banyak kelapa sawit, naik lagi, mandinya aja di sungai. Nah, waktu kami di Pasar Bodok itu, namanya memang daerahnya itu saya kalau kangen sama dia, saya enggak minta apa-apa, yang saya cari hanya dua. Yang saya cari waktu kami LDR berjauhan, hanya dua. Dan itu menjadi saksi kisah asmara kami. Wais. Yang pertama, wartel. Tahu wartel? Anak muda enggak tahu wartel. Kalau wortel tahu ya. Wartel. Belum ada internet, belum ada handphone. Maka saya setiap habis doa jam 4:30 doa pagi, jam 5:15 selesai, saya lari. Kenapa? Cari wartel yang buka jam 5 subuh, jam 5:15. Itu kota kecil. Enggak banyak wartel. Saya cari lari kos-kosan, mana wartel yang sudah buka ya. Kenapa? Jangan sampai lewat jam 6. Kalau saya sudah nemu, saya telepon, dia di Caruban sudah nunggu. Halo, iya apa kabarmu? Iya. Kangen, sayang, seneng, tidak ada motivasi lain. Pokoknya ingin mendengar suaranya, sudah gitu tok, saudara. Begitu, sudah hampir jam 6 ini, sudah ya, besok dilanjut ya. Oke, bye. Tutup. Kenapa? Kok sebelum jam 6 harus tutup? Kalau lewat jam 6 tidak dapat diskon. Gitu ya. Waktu itu diskonnya 50%.
kalau pagi itu. Kalau sudah jam 6 lewat, ya enggak dapat diskon. Ya kan? Jadi saya senang dengan namanya wartel gitu ya. Tapi saya enggak menikahi wartel. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya selalu nanti-nantikan, itu adalah Pak Pos. Kita kirim-kiriman surat. Bahkan waktu saya naik perahu kapal laut, di kapal laut waktu berangkat ya, saya nulis surat sama dia. Karena kapal lautnya gini, tulisan saya juga begini. Nah waktu sampai, saya tunggu suratnya datang, dia di sana juga menunggu balasan surat. Jadi kalau ada Pak Pos lewat, wah ini saya ini. Ingat ya, kota kecil. Banyak mobil jarang, mobil pun jarang, beda motor ada, kodok gitu ya. Terus, wah bukan, dilewati aja. Tapi benar, suatu saat ada, datang. Bambang, benar ya? Ada yang namanya Bambang. Saya bilang, ya saya masih Bambang. Wes, saya maju gitu ya. Begitu saya terima, waduh. Diapain enaknya? Buang tempat sampah, jangan dong. Diapain? Dibuka, jangan dibuka dulu. Betul Pak Gembala, dicium. Aduh, wow, gitu ya, wasik gitu ya. Cium ya, mesti harum. Terus begitu dibuka, biasalah kalau kaum wanita tulis surat zaman dulu kertasnya warna apa? Pink. Tahu semua ya, pink gitu ya. Saya cium, aduh harumnya. Nanti malam saya buka lagi, saya baca lagi, saya cium kangen. Pokoknya saya buka, saya baca besok lagi begitu. Masih harumnya tuh, masih parfumnya tuh terus nempel loh, harum. Meskipun saya enggak tahu loh ya. Pak Pos tadi bawanya gini, saya enggak tahu loh. Pak Bambang, saya enggak tahu loh ya bawanya gini, enggak tahu saya. Terus pokoknya dia datang gini kok. Apakah tadi di sana dia gini? Enggak tahu saya. Senang saya baca suratnya itu. Dan tahu enggak saudaraku? Sampai sekarang surat itu masih ada. Masih ada. Saya simpan saudaraku. Kalau saya lihat sendiri senyum-senyum, dia juga senyum-senyum. Oh gayamu ya, gayamu. Bola itu ya. Artinya gini Bapak Ibu. Motivasi. Kita suka enggak baca firman. Saya lo tak simpen sampai sekarang. Tak baca kan, waktu saya baca bolak-balik, besoknya saya baca lagi, besoknya saya baca lagi. Motivasinya enggak ada yang lain, hanya kangen, sayang, mengasihi Tuhan. Enggak yang aneh-aneh. Sudah, enggak macam-macam, enggak ada motivasi lain. Ingat, orang yang Yesus marah tadi, karena mereka punya motivasi lain. Terselubung. Makanya saya bilang begini, saya punya quotes begini, saudaraku. Ya, dengar baik, setelah ini saya selesai. Waspada dengan pedagang berkedok rohani. Waspada dengan pedagang yang berkedok rohani. Mengingat itu banyak orang yang mencekik leher, memasang harga tarif yang begitu mahal. Itu kayaknya rohani di bait suci. Tapi ternyata mereka mencari untung. Hati-hati, kita baca ayat terakhir. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama yuk. Oke ya. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sepertinya memuliakan Tuhan, ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Saya minta kunci D. Karena itu ayo, di mana posisi Yesus di hidupmu? Apa motivasi kita? Ke gereja, ibadah. Motivasi kita sebagai orang Kristen. Sungguh-sungguhkah kita kepada Tuhan? Atau ada motivasi terselubung? Hati-hati. Hati-hati. Waktu Imlek ada barongsai. Ulang lagi, kurang kompak, semangat ayo. Waktu Imlek ada barongsai. Sanak saudara bisa bertemu. Khotbahku memang sudah selesai. Tuhan belum selesai denganmu.